Halo semuanya, selamat datang lagi di video aku. Untuk kalian yang sedang nonton video ini, semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Oh ya, ngomongin soal kehidupan, pasti kita semua sebagai manusia pernah ada di fase yang rasanya mungkin gak baik-baik aja. Terus kadang di atas, kadang di bawah, kadang emosional banget, gak tenang. Jadi apapun, segala sesuatu yang kita alami sekarang ini, itu tuh gak ada segala sesuatu yang kebetulan, dan semua itu berjalan dengan teratur dan sistematis. Mungkin saat ini kalian sedang berada di fase yang bisa mungkin titik terendah gitu. Kalian sedang gak baik-baik aja, sedangkan kalian ngelihat teman kalian kok hidupnya mungkin lebih baik dari kalian. Percayalah bahwa segala sesuatu itu terjadi itu bukan tanpa sebab gitu. Pasti di setiap persoalan yang sedang kalian hadapi itu ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Belum tentu dalam keadaan kita yang sekarang ini ya mungkin masih biasa-biasa aja, sedangkan kita melihat teman kita atau orang lain yang udah sukses, kehidupannya udah lebih baik dari kita. Bukan berarti kita itu enggak, maksudnya gimana ya, kita itu enggak bisa lebih baik dari mereka gitu. Semuanya itu punya waktunya sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya waktu terbaik mereka sendiri gitu untuk mencapai segala keinginan, impian atau kehidupan yang mereka inginkan gitu. Bukan juga kita terlambat dari yang lainnya, enggak. Setiap orang itu punya timingnya masing-masing, punya waktunya masing-masing gitu. Ya nggak bisa kita samaratakan dengan satu dengan yang lainnya gitu. Ini aku mau sedikit curhat ke kalian. Dulu aku tuh berusaha banget buat wisuda di gelombang pertama. Nah tapi aku nggak kekejar itu, skripsiku belum selesai. Dan di situ aku banyak mengalami kendala di mana dosenku itu susah banget buat ditemuin. Terus sebenarnya banyak kayak hal-hal kecil yang mungkin orang lain yang nggak bisa paham gitu, kecuali aku sendiri yang mengalami gitu. Mulai dari nyocokin jam buat wawancara narasumber gitu. Kadang kitanya bisa tapi si narasumber ini masih di luar kota. Kayak semakin aku ngejar buat nyelesain skripsiku ini, karena banyak banget kayak orang-orang tuh kayak nanyain yang ngebuat aku risih sendiri itu. Kapan skripsi kamu selesai? Mulai dari teman, keluarga, semuanya tuh kayak ngedistract aku gitu. Dan semakin aku nurutin kayak kemauan banyak orang buat
nyelesain skripsi itu, semakin aku dengerin orang lain gitu, terus dalam diriku itu bukannya nggak ada kemauan cepet selesai gitu, ya aku pengennya juga cepet selesai gitu dari akunya sendiri gitu. Siapa sih yang nggak mau urusannya itu beres gitu. Tapi di sini tuh aku ada pembelajaran yang bisa aku pahami dan bisa aku pelajari, bahwa kayak semakin kita ngejar sesuatu, kalau itu bukan milik kita ya nggak bakalan jadi milik kita gitu loh. Kayak gini, tadi aku berusaha ngejar skripsi aku buat cepet-cepet selesai, tapi ujung-ujungnya aku juga harus ikut wisuda yang gelombang 2 gitu. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan teman-temanku yang lain, mungkin saat itu aku mikir bahwa aku terlambat, aku tertinggal dengan yang lain. Teman-temanku udah lulus, udah nyari kerja, skripsi aku belum kelar gitu. Tapi pada kenyataannya itu sebenarnya aku tuh tepat waktu, aku berada di waktu yang tepat gitu. Rencana kan aku habis kuliah itu kan ambil kursusan di Pare gitu, dan rencananya kan aku lulusnya 3,5 tahun, terus ikut wisuda gelombang pertama, tapi nggak tadi ya, dengan segala persoalannya udah nggak kesampaian. Akhirnya sebenarnya aku tuh lulus juga 3,5 tahun. Aku bayar UKT tuh sampai semester 7 aja. Semester 8 tuh udah aku nggak bayar sebenarnya, cuman waktu pendaftaran wisudanya yang gelombang pertama itu udah nggak kekejar. Nah, rencana tadi ya, abis aku lulus dari kuliah, aku tuh pengen ke Pare buat kursus bahasa Inggris. Nah, di sini menariknya ya, aku mau cerita hal yang setelah aku pikir-pikir itu tuh nggak ada yang kebetulan gitu. Nah, mungkin aja kalau aku ke Pare di waktu yang salah, aku tuh nggak bakal ketemu sama orang ini. Nah, karena aku ke Pare di waktu yang tepat, mungkin bisa dibilang dalam waktu yang tepat, aku ketemu orang namanya Mardianti. Nah, dimana dia itu benar-benar merubah aku secara mindset aku. Aku tuh dulunya tipe orang yang kayak kurang mengenali diri aku sendiri, because I was bullied by some of people. Terus aku dari dulu hidup itu selalu dipandang sebelah mata, gak dihargain, gak pernah dianggap. Jadi pas aku di Pare itu, gak hanya di Pare sih, kayak hidup itu aku tuh pengen ngelakuin versi yang terbaik gitu loh, agar aku tuh dipandang sama orang lain, agar aku dianggap, aku dilihat, aku dianggap ada gitu intinya. Selama ini tuh kayak memaksakan diri aku buat selalu terlihat baik gitu untuk orang lain. Dan suatu ketika aku tuh kayak gimana ya, kayak pakai topeng atau gimana. Intinya tuh aku
bukanlah diriku yang sebenarnya. Terus suatu ketika si Umar ini kayak benar-benar nyadarin aku gini, kenapa sih kamu terlalu peduliin orang lain gitu? Toh pada akhirnya orang yang kamu peduliin itu gak peduli gitu sama kamu. Terus dia juga ngajarin aku bahwa kamu tuh gak perlu pura-pura kok jadi manusia. Kamu cukup jadi dirimu yang apa adanya. Toh kamu bakalan menemukan orang-orang yang tulus dengan kamu, bukan orang-orang yang pura-pura buat menyukai kamu gitu. Kayak dari situ tuh aku tuh kayak tersadar gitu bahwa selama ini aku tuh menjadi orang lain, bukan diriku yang sebenarnya. Jadi dengan wisuda aku yang terlambat ini, aku sebenarnya tepat waktu gitu. Tepat waktu untuk belajar di Pare. Dan akhirnya aku bisa ketemu si Mar ini. Dia yang ngerubah pikiran aku, perspektif aku gitu tentang diriku. Jadi segala sesuatu yang mungkin di depan sana yang kalian berusaha untuk capai, tapi sekarang belum tercapai, itu bukan berarti kalian gak bisa mencapai. Mungkin belum waktunya aja gitu. Akan ada dimana waktu yang tepat dimana kalian bisa hidup sesuai dengan kehidupan yang kalian inginkan. Dan aku juga kadang juga masih merasa bahwa hidupku tuh masih begini aja. Terus aku juga belum berada di posisi yang aku inginkan, berada di kehidupan yang aku mau dan impikan gitu. Tapi aku selalu menanamkan kepada diriku sendiri bahwa ya aku akan mencapai titik itu kok. Mungkin sekarang belum waktunya. Mungkin sekarang waktunya kita untuk belajar memahami arti dari segala hal yang telah terjadi. Dulu aku sempat juga nganggur. Awal pandemi kan aku baru selesai kursus dari Pare, habis itu pandemi. Aku hampir 2 tahunan lah gak ngapa-ngapain, bener-bener gak ada pemasukan. Aku sempet bingung, kayak hidupku udah stuck rasanya di situ. Aku gak tahu harus ngapain dan harus gimana. Dan rasanya itu gak enak banget, bener-bener gak enak kan di posisi kayak yang paling rendah dalam hidup kita. Tapi dari situ aku belajar untuk mengendalikan emosi aku. Aku belajar untuk memahami apa sih yang terjadi sama aku. Kayak aku susah banget gitu ngendaliin emosiku. Aku banyak research tentang kayak ilmu pengembangan diri, psikologi, dan akhirnya aku nemuin dan tahu tentang banyak hal
yang bisa merubah mindset aku menjadi lebih baik gitu. Mulai dari aku ketemu konten yang mengamalkan sholawat, aku ketemu dan aku tahu tentang loa, tentang manifestasi, aku tahu tentang stoikisme gitu, yang semua itu merubah aku menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, dari segala sesuatu yang telah terjadi, enggak ada yang namanya kebetulan, enggak ada yang namanya terlambat. Semuanya itu berjalan sesuai dengan waktunya. Semua orang punya waktunya masing-masing. Gak ada yang lebih cepat, gak ada yang terlambat. Semuanya tepat waktu. Coba kalian lihat, di Indonesia sendiri kita punya perbedaan waktu di setiap daerah. Apakah daerah satu dengan daerah yang lain itu menggambarkan oh daerah ini lebih lambat dari daerah yang lain? Enggak kan? Semuanya itu berjalan tepat waktu sesuai waktunya masing-masing. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton video ini. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye-bye.